Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Speaker itu sebelum azan dan setelah azan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun sebagai alarm yang tak pernah berhenti, alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati, dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup, sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak, tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir, Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Kalau semua orang nggak patuh sama aturan, chaos. Tapi terlalu patuh, itu bahaya. Kenapa? Karena kalau kita nggak protes terhadap kesalahan yang kita lihat, kita nggak bisa berharap ada perubahan. Dan orang-orang nggak berani untuk ngomong beda aja nggak berani, karena di sekolah, beda itu artinya salah itu artinya nakal, atau nggak ada yang berani. Dan kita akhirnya tumbuh jadi generasi-generasi yang menghindari konflik gitu. Padahal ada banyak kejadian di Indonesia yang salah, tapi nggak ada yang protes. Kenapa? Terlalu nurut. Contoh, penyalahgunaan toa masjid. Jadi yang gue bahas adalah penyalahgunaan atau kesalahan yang datang dari aturan pemerintah.
Dan banyak orang marah-marah sama gue kan soal yang gue bahas. Padahal yang gue bahas itu penyalahgunaan. Artinya kalau misalkan lu nggak suka dengan pembahasan gue, yang lu saranin kayaknya harusnya pemerintah. Kan pemerintah yang bikin aturan. Pemerintah bikin aturan seperti ini, kemudian disalahgunakan. Nah itu yang gue bahas. Poin gue adalah, yang gue bahas adalah penyalahgunaan toa masjid. Dari mana dasarnya? Dari peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Oke, jadi kalau misalkan ada ketidaksetujuan terhadap yang gue bahas, arahkan ketidaksetujuannya ke pemerintah, karena pemerintah yang membuat aturan tersebut. Oke, mari kita lanjutkan. Joke-nya seperti apa? Nih, gini deh. Masjid dekat rumah lu, itu suka disalahgunakan gak sih? Maksud gue disalahgunakan seperti ini. Di dekat rumah gue ada masjid. Kadang-kadang, siang-siang kita jam 10, jam 11, tiba-tiba, ibu-ibu, besok kita berangkat ke rumah Bu Tini. Jangan lupa pakai kerudung oren. Bu Ngabdi, kerudungnya di rumah saya ya. Saya Bu Tati. Siapa tahu nggak ketahuan suara saya. Siang aja gitu. Pagi-pagi kadang-kadang, pagi-pagi di masjid dekat rumah gue, itu ada anak-anak belajar ngaji tapi pakai toa masjid. Belajar ngaji tapi pakai toa masjid. Buat apa coba? Mending kalau ngajinya bagus. Ngaji cuma a a i u a i u u a a i a i u. Entar dulu dong. Kan lu sebagai entar dulu dong ngaji dong. Tai mana sih kan goblok selesai. Rebut-rebutan. Ntar ada lagi masjid yang